Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita dipertemukan lagi di sebuah acara yang ingin berbagi dengan kemanfaatan apapun sebenarnya, karena yang namanya berbagi itu selalu sebaiknya yang bermanfaat, karena kita ketemu di acara berbagi ilmu dan manfaat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita manusia maksum. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang akan menegakkan sunnah-sunnahnya hingga sampai akhir zaman. Semoga itu kita semuanya yang saat ini sedang menyimak acara ini. Dan pemirsa, kalau di kesempatan beberapa waktu yang lalu kita menghadirkan narasumber di Silaturahim Ahad pagi, ada saudara kita yang tunanetra, ada Mas Santo Setiawan yang punya gawe acara kesenian dengan tema sederajat, saderajat. Kemudian ada juga kemarin kami hadirkan beliau ketua yayasan percetakan Raudatul Makfufin. Nah, kali ini kita akan lebih detail lagi bersama dengan kedua beliau itu. Nah, beliau sekarang sudah hadir di studio kami. Ada Mas Santo Setiawan. Beliau pengajar Al-Quran Braille. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Santo, sehat? Sehat, mudah-mudahan nggak bosan ya, Mas ya? Oh, tidak, iya. Dan yang ada di penghujung via Zoom kali ini ada Ketua Yayasan Raudatul Makfufin, percetakan Al-Quran Braille di Indonesia. Nggak tahu apakah ini satu-satunya atau mungkin yang kedua, tapi sepertinya tidak banyak ya percetakan Al-Quran Braille ini. Dan kita sapa beliau melalui tayangan Zoom. Ini ada beliau Ibu Diah Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diah Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, sehat. Mas Rudi juga ya? Iya, ini ada Mas Santo juga ini. Mas Santo, sehat semua. Alhamdulillah. Iya. Ibu, ini karena Mas Santo sudah sering sekali hadir di sini ya. Beliau memang luar biasa talentanya. Kali ini saya ingin bertanya dulu tentang Raudatul Makfufin itu sendiri. Ini sebuah percetakan atau sekaligus penerbit ya Bu ya. Yang ada di Banten posisi saat ini. Bu Diah Rahmawati, bisa cerita tentang Raudatul Makfufin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Mas Rudi juga rekan-rekan dari MTA TV yang sudah menghadirkan acara pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan Yayasan Raudatul Makfufin yang berlokasi di Jalan Haji Jamat Gang Masjid 1, Kelurahan Kuaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Jadi kami sendiri sebenarnya tinggal di Provinsi Banten sebenarnya udah dari tahun 2000-an ya itu. Tapi kalau di posisinya di Serpong ini kita dari tahun 2010. Yayasan Raudatul Makfufin itu berdiri tahun 1983. Saat itu lokasinya di Jakarta, di daerah Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Seiringnya waktu, alhamdulillah dari pihak Kementerian Agama saat itu Menteri Munawir Jazali ya saat itu memberikan kami gedung hak guna pakai yang dipakai oleh Yayasan Raudatul Makfufin
sampai dengan tahun 2009 saat itu. Jadi kami sebenarnya concern saat berdiri itu di kegiatan majelis taklim, Mas Rudi. Jadi Makufin saat sebelum berdiri yayasan itu adalah pengajian keliling dari rumah ke rumah seperti itu. Lalu pendiri kami bersepakat, waktu itu pendiri kami yang sekarang sudah meninggal ya, Bapak Raden Halim Soleh rahimahullah. Jadi beliau bersama rekan-rekan guru SLB yang lain, waktu itu di SLB Pertanian ya Lebak Bulus, mendirikan yayasan karena merasa bahwa pengajiannya perlu wadah gitu. Jadi berdirilah yayasan kami, pengajian kami dipayungi oleh Yayasan Rodatul Makufin. Nah saat tahun 97 sebenarnya kalau boleh cerita sejarahnya, saat itu adalah Bapak Halim Soleh saat itu ingin sekali mempunyai Al-Quran Braille. Tapi Al-Quran Braille itu sangat terbatas saat itu. Berarti SLB-nya SLBA waktu itu ya Bu ya? SLBA Pertanian di Lebak Bulus waktu itu. SLB Pembina ya di Lebak Bulus. Saat itu minjem loh akhirnya ke Kementerian Agama. Tapi karena terbatas susah gitu loh. Udah gitu tulisannya juga banyak yang masih belum sempurna begitu, masih ada yang kurang-kurang seperti itu ya. Jadi Bapak Halim Soleh beserta rekan-rekan bersepakat untuk mendirikan percetakan Al-Quran Braille dengan sistem komputerisasi. Gitu. Tahun berapa itu Bu? 97. Oh 67. Iya. Jadi tahun 97 saat itu dengan rekan-rekan guru dan mencari relawan untuk mengetik master Qur'annya begitu. Alhamdulillah 1 tahun setelah itu master sudah terbentuk ya, sudah jadi masternya. Dan kita akhirnya mencari donatur juga untuk printer braille-nya. Jadi waktu itu dibantu oleh Habibie Center untuk memiliki mesin printer braille. Begitu Mas. Jadi alhamdulillah dari mulai itulah Yayasan Rodatul Makufin bisa mencetak Al-Quran Braille sendiri dengan sistem komputerisasi. Di tahun 2002 saat itu dan 2003 kita ada bantuan dari ISQ untuk mencetak Al-Quran sebanyak 20 set. Dan tahun 2005 kita bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk mencetak 1000 set Al-Quran yang akan dikirimkan ke seluruh daerah. Seperti itu. Dan sampai dengan saat ini Yayasan Rodatul Makufin masih concern untuk mencetak Al-Quran Braille yang kita kirimkan ke seluruh Nusantara, baik itu luar negeri juga. Karena kita punya terjemah bahasa Inggris Mas. Jadi kita bisa kirimkan ke luar negeri. Kemarin kita sudah mengirimkan ke Afrika Selatan, ke Australia, terus ke Jepang juga. Tentunya lewat donatur-donatur kita yang ingin membawa Qur'annya ke sana. Di Nusantara sendiri, di Indonesia sendiri, kami punya program wakaf, Bapak. Untuk para tunanetra yang memang ingin mendapatkan Al-Quran Braille secara gratis. Karena kita menyadari bahwa Al-Quran Braille itu harganya cukup mahal. Karena memang materialnya tuh mahal Mas. Kan khusus ya. Quran Braille sendiri kan kertasnya khusus gitu kan ya. Mas Anto tahu tuh. Jadi saat itu kita mencetak Al-Quran dengan terjemah, harganya dulu masih 1.200.000. Lama-lama naik. Lama-lama naik dari 1.500.000 sampai dengan sekarang 2022 harganya 2.250.000 dengan yang terjemah. Dan di tahun 2011
apa 2018 saya lupa ya. Saat itu kita mengeluarkan model terbaru yaitu Quran tanpa terjemah. Jadi modelnya lebih kecil daripada Quran yang dengan terjemah. Jadi setengahnya lah gitu. Ya. Quran tanpa terjemah. 1 juz 1 buku. Dan di tahun 2022 ini alhamdulillah juga Yayasan Rodatul Maqfufin mengeluarkan model terbaru yaitu Quran 2-in-1. Kita bilangnya 2-in-1 ya Mas ya. Biar agak keren dikit. Jadi maksudnya itu biar ini aja sih gampang gitu ya. Iya. 2 juz 1 buku gitu. Jadi ada 15 ya. Ya, jadi ada satu Qur'annya itu 15 buku. Dan juga 3-in-1. 3-in-1 itu 3 juz 1 buku. Jadinya nanti satu Quran 10 buku. Seperti itu sih Mas. Ya. Baik, terima kasih Ibu Diah telah memberikan informasinya terkait bagaimana Rodatul Maqfufin itu ada. Sebenarnya berawal dari SLBA ya, dan kemudian karena ingin mencukupi kebutuhan para santrinya sendiri atau siswanya yang ada di sana, dan berlanjut dengan mencetak Al-Quran Braille. Nah sebenarnya kalau di saat itu mendapatkan Al-Quran Braille sebelum mencetak sendiri dari mana Bu Diah? Waktu itu penyebarannya belum banyak ya Mas ya. Kita saat itu pendiri kami itu meminjam dari meminjam. Ya. Dan itu terbatas. Ya. Gitu. Ibu Diah sendiri mohon maaf, apakah juga termasuk siswa di SLB di Rodatul Maqfufin saat itu? Alhamdulillah saat itu saya masih bisa melihat Mas. Jadi saya bergabung di Yayasan Rodatul Maqfufin tahun 2006. Kalau boleh tahu juga ini sebenarnya karena apa Ibu menjadi tunanetra? Jadi saat itu diagnosa dokter kalau saya itu penyakit keturunan gitu. Jadi kakak saya juga sebenarnya seorang tunanetra. Saya mengalami penurunan penglihatan itu umur 17 tahun. 17 tahun. Ya, sampai dengan saat ini ya udah bisa dikatakan totally blind. Ya, baik, saya akan beralih yang ada di studio Ibu sembari mungkin juga berbagi dengan Mas Santo nanti. Ya, Mas Santo mungkin bisa disampaikan juga karena Mas Santo juga baru 4 tahun ini ya mendalami Islam ya. Tapi sekaligus di sini saya juga sangat memberikan apresiasi karena dengan kesungguhan atau istiqomahnya Mas ini mempelajari Al-Quran dengan kesungguhannya sehingga bahkan saat ini sebelum sebagai pengajar Al-Quran Braille memang sudah menguasai Braille sendiri ya? Ya. Itu bagaimana awalnya kalau Mas Santo ini belajar Braille? Kalau belajar Braille-nya itu sejak apa ya? Istilahnya tingkat dasar ya. Kecil? Ya, kecil. Ataukah juga Mas Santo ini mengalami kebutuhan sejak lahir? Kalau ini build up Mas, dari kecil. Ya, dari kecil ya. Terus? Ya dari kecil, terus dulu cari sekolah itu kan waktu dulu kan sulit cari sekolah. Wah ini mau disekolahkan di mana gitu. Orang tua kan bingung. Terus cari sekolah, terus ketemu di SLBA itu. Nah saya disekolahkan di situ, lalu dikenalkan dengan tulisan Braille. Pokoknya tunanetra harus bisa Braille. Karena waktu itu kan biar bisa baca tulis gitu. Dan ketika waktu pertama kali mengenal Braille adalah abjad Latin itu ya, ABC sampai Z itu ya. Dan ketika Mas Santo ini membaca buku Braille itu kecepatannya itu sama tidak dengan orang yang mohon maaf awas atau dengan orang yang bisa melihat begitu? Boleh dikatakan iya bisa sama ya. Kadang kan tingkat kecepatan orang masing-masing ya, kadang-kadang bisa sama. Karena kan yang kalau jenengan yang dipakai kan indera penglihatan, kita yang dipakai peraba. Jadi itu luar biasanya Allah di situ. Saya ingin mengerti sedikit saja lah.
Kalau banyak jelas sulit nih. Satu huruf atau satu kata ya, yang muncul di sebuah tulisan braille itu sebenarnya. Itu ada berapa titik itu satu huruf atau satu kata itu sebenarnya? Itu terdirikan dari kotak-kotak ya Mas. Kebetulan saya nggak bawa ini kotak-kotak yang dinamakan, kalau pertama dulu belajar dari pantule atau rekemplang ya istilahnya. Pantule itu papan tulis braille Mas. Itu satu kotak ada 6 titik ya. 6 titik itu kalau huruf A itu titik 1, huruf B itu titik 1, 2, huruf C itu titik 1, 4. Nah, jadi nggak harus huruf C itu 1, 2, 3 enggak. Jadi itu luar biasanya penemu braille itu di situ. Jadi bermain di 6 titik itu saja, nggak lebih. Ya. Kemudian ketika Al-Quran braille yang membedakan di apa? Kalau Al-Quran braille itu juga kita memakai abjad Latin seperti biasa, tapi yang satu titik tadi, yang A tadi bisa dibaca dengan alif, yang B dibaca dengan ba, D dibaca dengan dal, gitu. Ya. Kemudian kalau zal begitu, zal juga dipakai Z. Oh, Z itu zal sekaligus zal. Zain, kalau Z itu zain. Oh, ya. Jadi kalau begitu juga tidak ada huruf di alfabet itu yang terbuang kalau gitu ya? Ya, tidak ada yang terbuang. C tidak ada dipakai. C tidak ada, ya. Kalau fa sama V juga nggak ada. V dipakai untuk wakaf. Untuk tanda wakaf ya. Tanda wakaf. Ya. Baik. Kalau fa pakai huruf F. Fa pakai huruf F. Fa ya. Ya. Kalau V tidak dipakai, karena untuk wakaf tadi. Ya. Oke. Ya. Dan bisa juga untuk lam alif. Terus kemudian kalau ini harokat sandangan ini harokat ada juga. Jadi sayangnya nggak praktek ya saya ya. Jadi kalau huruf O kebalik itu untuk tanda 2 harokat atau sampai 5. O kebalik itu kalau huruf O yang di braille itu titiknya 135 kan ya Mas. Kalau O kebalik itu 246. 246. Jadi bentuknya gimana ya, nggak ada gambarannya. Iya. Tidak, paling tidak Mas Santo sudah bisa memberikan gambaran bagi orang-orang yang saat ini sama-sama tunanetra sudah paham. Bukan Arab braille itu enggak. Jadi huruf Latin kita translate ke Arab. Jadi baru makanya kalau belajar Al-Quran braille harus menguasai Latinnya braille dulu. Harus ya. Ya. Itu menjadi jembatan ya. Kalau tidak tanpa itu nggak ngerti. Ya. Dan untuk saat ini sebenarnya kalau untuk orang yang pertama kali belajar braille di tempatnya Mas Santo itu sendiri memang tadi saya sampaikan menguasai dulu basic braille-nya sendiri. Ya. Kemudian biasanya berapa lama orang bisa menuju ke Al-Quran braille atau mungkin iqra-nya braille gitu? Itu tergantung individu siswanya ya Mas, tingkat kemampuan siswanya. Kita kalau sebelum kita ke Al-Quran braille, kita biasanya kita adakan istilahnya tes, kita kasih tulisan braille, dia mampu membaca seberapa dulu. Iya, karena kan kalau sudah sampai ke Quran kan nggak boleh terputus-putus sembarangan ya Mas. Jadi kita baca kelancaran braille-nya seberapa, terus mengetahui tanda-tanda baca braille itu sampai di mana. Gitu. Jadi tahapnya nggak langsung kita kasih Iqra, nih belajar Iqra, enggak. Harus tahu braille-nya dulu. Meskipun kita juga tahu ketika kita benar-benar belajar Al-Quran itu dengan terbata-bata pun di sana ada pahala. Iya. Alhamdulillah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, siapapun Anda, boleh jadi Anda seorang tunanetra atau tidak. Soalnya banyak beberapa yang telepon di sini, terkadang juga saudara kita seperti Abu Syuhada, beliau juga tunanetra, Pak Bunyamin dari Pontianak juga tunanetra, kemudian Pak Tupar dari Kulon Progo tunanetra, Pak Samsi di Nganjuk juga tunanetra, Mas Rasino ini temennya Mas Santo, pengajar sekaligus pandai memainkan gendar juga tunanetra. Ya, yang jelas ini sesuatu
yang perlu kita semuanya belajar ya, Al-Quran utamanya. Ya. Entah itu bagi tunanetra atau bukan, tapi di sana ada Harus kewajiban kita belajar. Saya akan buka kesempatan di telepon 02716793000, SMS WA ada di 08112553000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian berbagi ilmu dan manfaat. Kita masih membahas tentang Al-Quran Braille. Masih dengan narasumber-narasumber kita. Beliau ada Ketua Yayasan Raudatul Makfufin, penerbit atau percetakan Al-Quran Braille di Indonesia. Juga ada Mas Santo Setiawan selaku Guru Al-Quran Braille. Dan kita juga membuka kesempatan bagi yang ada di telepon 02716793000, SMS WA ada di 08112553000. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita langsung buka saja yang di telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diulang bagi yang ingin bergabung untuk bertanya langsung pada para narasumber kita. Ya, kita masih terhubung dengan Ibu Diah Rahmawati. Halo, assalamualaikum Ibu Diah, masih tergabung? Salam Mas Rudi, masih. Iya, tadi Mas Santo menyebutkan ada pantule, papan tulis Braille. Meskipun di tempatnya Ibu ada istilah yang lain ya, papan apa ya. Nah, Braille text. Braille text ya. Ini ternyata di tempat Ibu ada. Bisa diperlihatkan Ibu seperti apa Ibu? Seperti ini Mas. Ya, saya lihat dulu. Oke. Ini mohon maaf ini sekilas seperti kartu domino Ibu. Iya kan? Iya, soalnya kayak titik-titik timbul. Nah, ini bagaimana cara menggunakannya ini kalau untuk melatih para siswa begitu? Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini kalau di kita Braille text, kalau di Mas Anto tadi pantule, papan tulis Braille. Ya, apapun namanya sebetulnya sama ya. Betul. Papan tulis Braille gitu. Betul. Jadi ini untuk bagian depannya. Oh ya. Kalau yang seperti ini bagian belakang. Oh ya. Seperti itu. Jadi bagian belakangnya malah timbul-timbul kan? Ya. Ya. Nah, kita balik ke depan lagi. Ya. Kita kan dari 6 titik ini, begitu kalau kita menulis di sini Mas. Kalau kita menulis, jadi yang timbul-timbul ini kita tekan. Gitu. Tadi Mas Anto sebutkan bahwa Braille itu terdiri dari 6 titik. Iya. Nah, itu betul sekali. Jadi sebenarnya tulisan Braille itu terdiri dari 6 titik yang kita akan buat menjadi kombinasi angka atau huruf. Begitu. Jadi dari 6 titik ini kalau kita nulis dengan baca berbeda Mas. Jadi kita untuk nulis dulu ya. Ya. Nah, nulisnya itu ini kalau misalkan dilihat ini ada 3 di sebelah kiri. Ya, 3 di sebelah kanan. Ya. Oke ya. Ya. Nah, kalau kita menulis dari sebelah sini Mas. Gitu. Oh. Nah. Ya. Dari sebelah sini. Kita nulis itu pasti posisinya kalau pakai alat tulis Braille seperti riglet atau pen, begitu ya. Itu dari sebelah kanan, Mas. Ya. Jadi dari sini. Nah, dari sini kita akan bilang bahwa titik 1 itu sebelah kanan atas. Ya. Titik 2 di bawahnya, 3 di paling bawah. 4 itu di sebelah kiri atas. 5 di tengah, 6 di bawah. Gitu ya? Ya, paham. Kalau A itu titiknya titik 1. Kita tekan ya. Ya. Nah, ini titik A. Gitu. Nah, titik B, huruf B, itu titik 1 dan 2. Ya. Saya mau bikin kata abu. Ya. A, B, dan U. Gitu ya. Ini B berarti U. U itu titik 1, 3, 6.
Ya. Nah, kita balik. Gitu. Nah, kalau tadi nulisnya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Sekarang yang baca. Kalau baca dari kiri ke kanan. Ya, paham, ini A. Ya. Ini A. Terus ini B. Ya. Ini U. Jadi yang menonjol ya Bu ya. Yang menonjol. Jadi bacanya abu. Ya, gitu. Nah, tunanetra memakai ini juga diraba. Ini A, gitu kan. Terus ini B, terus ini U. Seperti itu Mas. Jadi ini sebenarnya dipakai lebih pada untuk memperkenalkan titik-titik braille. Kalau kami di sini ya Mas ya, ini dipakai paling untuk anak-anak usia anak-anak ya, itu cuma sebentar aja pakai ini. Tapi lebih lama dipakai untuk tunanetra yang usianya dewasa ke atas. Karena mereka itu rabaannya kan kurang ya. Alumnya umur gitu. Jadi ini lebih dipakai untuk yang usia dewasa ke atas. Kalau anak-anak pakai ini cuma sebentar aja. Jadi langsung kita perkenalkan tulisan braille-nya langsung. Karena kan mereka masih bagus ya untuk perabahannya gitu. Jadi nggak lama. Karena kita di sini ada sekolah, ada pesantren, ada majelis taklim. Jadi teman-teman tunanetra yang memang baru masuk di kita ajarkan untuk tulisan braille dasar. Tadi seperti yang dibilang sama Pak Anto tadi, itu braille dasar itu harus mengetahui abjad. Jadi kalau sudah abjad, setelah itu kita akan memberitahukan angka. Karena di buku itu pasti ada angka. Kayak gitu. Kayak nomor halaman gitu kan ya. Halaman buku itu pasti mereka harus tahu, karena kalau misalkan angka itu ada lambang untuk angkanya biar tidak menyerupai abjad. Seperti itu Mas. Baik, paham ya. Kemudian ini Bu, kalau saya mulai mencoba untuk mengulik Al-Quran Braille sendiri, cetakan Makfufin, saya memang belum tahu benar ini bagaimana merawat sebuah Al-Quran Braille. Karena yang kalau secara logika saya, ketika lembaran-lembaran Braille itu tertumpuk, tidak tertekan, begitu ya, itu pasti tonjolan-tonjolan tadi masih ada begitu. Tapi sebentar, sebelum dijawab ada pertanyaan dari telepon. Kita buka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Dari Pak Jumadi di Waduk Sempor. Pak Jumadi di Waduk Sempor. Apakah seorang tunanetra? Mohon maaf. Ya, alhamdulillah. Kuri ini anugerah karunia dari Allah, saya mendapatkan kenikmatan tunanetra semenjak tahun 97. Oh, 97 Bapak tidak bisa melihat begitu ya Pak ya? Ya, karena apa Pak? Mungkin bisa tahu. Ya, mungkin suatu pekerjaan yang memang lalai, karena saya ini kan dulu sebagai seorang pekerja lapangan. Kemudian lambat laun saya terkena di mata ini, akhirnya merusak kornea atau kedua mata saya seperti itu. Sebenarnya tadinya hanya satu yang sakit, tapi setelah tidak dapat ditangani oleh dokter menjadi sakit semuanya, dan akhirnya sampai sekarang tidak bisa melihat sama sekali, seperti itu. Ya Bapak, semoga saja ini adalah ujian yang menjadikan kafaroh kita, dan ketika kita ikhlas insya Allah ini akan menjadi pahala untuk kita semua. Amin. Dan alhamdulillah sekali saya dapat bergabung di Majelis Tafsir Al-Quran sejak 2013 yang lalu hingga sekarang. Dan saya sangat-sangat tertarik ini, sekalipun mendengar ada Quran Braille dan yang sudah lama saya dengarkan, namun sepertinya jauh sekali untuk dapatkan Quran itu, karena memang saya ini tidak ada guru, tidak ada teman di kampung, di lingkungan seperti itu, dan saya ada gembira, dan saya ingin menanyakan kepada narasumber-narasumber itu tadi yang telah saya dengarkan,
untuk huruf per huruf itu adalah titik. Kemudian apakah dari abjad A, B, C, D hingga Z itu semuanya berupa titik-titik seperti itu? Yang kedua, Al-Quran itu sendiri apakah memang tercetak seperti huruf Arab atau memang hanya huruf Latin seperti itu? Kemudian ya itu nanti alamat-alamat yang pastinya nomor telepon yang nanti bisa disampaikan, mungkin bisa saya catat, mohon pelan untuk menyebutkannya supaya saya catat karena Ya, Pak Jumadi, saya bertanya dulu, maksudnya apa tadi? Al-Quran itu tercetak huruf Arab atau Latin, bagaimana yang maksudnya? ya apakah memang dicetak Latin atau pakai huruf Arab seperti itu? Seperti Quran biasa gitu, seperti itu Al-Quran. Maksudnya ya Pak ya? Nah itu nanti mohon penjelasan. Ini kan itu dulu. Sebentar, Pak Jumadi, apakah di sana tidak ada, mohon maaf, SLBA begitu Pak, di Kebumen? Ya sepertinya belum pernah mendengar saya dari majelis ataupun dari lingkungan kelurahan desa atau apa, saya belum pernah mendengar seperti itu. Ya. Maka Pak Jumadi posisinya Kebumen di mana ini, dekat ini Purbowangi? bergabung di majelis Sempor, Pak. Oh, Sempor ya. Baik, nanti kalau ada informasi terkait dengan SLBA, insya Allah kami akan informasikan ke Pak Jumadi. Insya Allah, terima kasih sekali untuk perhatiannya. Dan ini tadi sekedar informasi, mohon diinformasikan dari buku-buku itu tadi, pencetakannya, cara mencetak atau itu tadilah, itu tadi ya. Senang sekali. Terima kasih Mas Tommy dan semua narasumber. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari para narasumber, Bu Diah dulu mungkin mau jawab. Iya. Terima kasih tadi Pak Jumadi ya untuk pertanyaannya. Jadi yang bisa saya jawab, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk tulisan Braille Bapak, tadinya juga saya sebenarnya sama seperti Bapak Jumadi, karena dulunya saya lihat ya. Jadi saya pikir tulisan Braille itu tulisan A, misalkan B itu timbul gitu kan. Terus Al-Qur'annya juga kan Arabnya timbul, ternyata tidak Bapak. Jadi tulisan Braille itu adalah berupa titik-titik timbul Bapak. Kita membacanya dengan cara meraba tulisan tersebut gitu. Jadi Bapak kalau ingin membaca tulisan Braille Latin maupun Al-Quran itu harus tahu dulu abjadnya gitu, harus tahu dulu huruf A kayak gimana, B kayak gimana, terus alif, ba, ta seperti apa. Karena apalagi Arab Braille, kalau Arab Braille itu kan nanti ada harokat ya kan, ada fathah, kasroh, domah. Dan Al-Quran Braille, Arab Braille itu tidak mengenal harokat atas bawah begitu, jadi akan terus ke kanan. Gitu, misalkan Bismillah, huruf ba, kasroh, sin, sukun itu terus ke kanan, tidak mengenal harokat atas bawah begitu. Jadi Bapak, semoga nanti Allah menakdirkan Bapak bertemu dengan guru yang bisa mengajarkan Al-Quran Braille ya, tulisan Braille. Jadi nanti mungkin mau mendapatkan Qurannya, buku-buku Braille. Jadi kita juga mempunyai buku semacam Iqra, tapi ini yang kita susun bukunya itu dari ustadz-ustadz pengajar kita, namanya buku Pandai Membaca Al-Quran begitu. Jadi buku ini yang kita pakai untuk bisa mengajarkan teman-teman tunanetra sebelum masuk Al-Quran Braille gitu Bapak. Kita juga punya buku tajwid Bapak. Intinya Bapak bisa mengontak kami nanti apabila ingin bisa mendapatkan buku-buku dan Quran tersebut begitu. Begitu Baik. Bapak. Baik, terima kasih Bu Diah. Mungkin ada Mas Santo mau menambahi? Ya seperti Bapak tanyakan tadi, kalau pengen belajar itu kalau ada kesungguhan pasti nanti Allah akan berikan petunjuk nanti. Iya. Dulu saya juga pas pertama mengenal Islam, saya belum tahu Arab Braille itu kayak apa, belum tahu. Dan sebelum mengenal produk dari Raudhatul ini, saya dulu pakai produk lain ya, yang dikatakan Bu Diah tadi benar, banyak tulisan yang belum terkonfirmasi dengan baik. Terus akhirnya istri saya, kau pakai ini saja gitu belajarnya. Jadi saya ketika belajar mengaji langsung dikenalkan dengan produknya Raudhatul Mahmufin ini, dan alhamdulillah sampai sekarang masih kita pakai gitu. Dan kita distribusikan ke murid-murid juga.
Ya. Alhamdulillah. Ya, Budi mungkin bisa disampaikan tadi kalau saya sempat tanya sebelum break tadi, bagaimana perawatan maintenance ketika kita ada sebuah kitab Quran Braille, kemudian karena mungkin tadi ada tekanan untuk bukunya sehingga yang tonjolan-tonjolan di Braille itu menjadi kempes begitu apa benar? Saya nggak ngerti ya, ini soal karena keawaman saya. Ibu mungkin bisa sampaikan. Baik, jadi sebelumnya saya beritahu terlebih dahulu bahwa kalau tulisan Braille itu biar nggak cepet apa ya namanya, Menghilang. cepet tipis lah, menghilang gitu ya. Itu apa namanya, pertama dari kualitas kertas. Kertasnya jenis apa sih Bu? Kertasnya Bu? Jenis, aduh saya lupa. Pokoknya Seperti modelnya kertas coffee karton scroll. kah begitu? Mohon maaf. Ya, pokoknya ketebalannya itu 160 gram. Begitu. Jadi memang kertasnya khusus ya kan. Terus covernya juga khusus, makanya harganya cukup mahal, Pak. Gitu. Jadi itu tadi pertama kertasnya harus lebih tebal lah intinya gitu ya, biar nggak cepat hilang tulisannya. Nah, berikutnya juga cara penyimpanannya begitu. Jadi menyimpannya itu jangan ditumpuk, Pak. Kalau ditumpuk dalam waktu sebulan 2 bulan. Ini di TV juga saya perlihatkan bagaimana Quran Braille itu dicetak, Ibu. Ini kiriman dari Bu Diah begitu. Baik. Iya. Lanjut Bu, sembari berikan keterangan. Iya, jadi penyimpanannya pun harus baik juga, Pak, gitu. Jangan ditumpuk-tumpuk. Kalau misalkan ditumpuk dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin belum hilang. Tapi dalam jangka waktu setahun itu mungkin akan cepat hilang gitu. Yang jelas mungkin paling atas sendiri ya ini sebaiknya. Jadi kalau menurut saya, cara menaruhnya atau itu berdiri. didirikan. Berdiri. Didirikan gitu. Kalau di kami gitu kan, kalau sudah selesai dicetak itu kan udah masuk di packing, itu kan cara makingnya kan berdirikan gitu, jadi tidak ditumpuk-tumpuk. Oleh karena itu kita menjaga dari pas saat kita packing biar nggak ditumpuk-tumpuk Qurannya, dan saat tunanetra menerima juga harapnya seperti itu agar tidak cepat hilang tulisannya. Begitu Pak. Paling perawatannya sih itu ya, jadi jangan dicampur dengan buku-buku yang lain. Ya. Kalau misalkan dicampur dengan buku-buku yang lain, kadang-kadang kan lupa ini buku ditumpuk gitu kan. Jadi kalau bisa itu ditaruh di tempat, ya masukin kardus lagi nggak apa-apa. Gitu, dimasukin ke kardus lagi nggak apa-apa. Kalau punya lemari, ya itu lebih bagus lagi nanti didirikan. Gitu sih Pak. Ya, kalau cetakan Al-Quran Braille itu standarnya internasional, Ibu. Jadi sebenarnya kita kemarin juga sudah mengikuti seminar standarisasi Quran internasional ya Pak. Cuma memang masih belum bisa menyatukan suara karena dari negara-negara lain juga kan mengeluarkan Qurannya sendiri ya. Gitu. Jadi kita masih di tahap nasional karena kita juga mengeluarkan Quran ini dengan tanda taskih dari Lajnah Kementerian Agama. Begitu. Karena saya juga yakin ini karena masing-masing masih ingin membuat sesuatu yang sifatnya paling simpel begitu ya. Sebenarnya gini sih Pak, kalau dari Lajnah sendiri, karena kayak sekarang nih sedang ada seminar juga udah selesai sih, tinggal diterbitkan aja Quran tulisannya ada perubahan gitu, ada sedikit perubahan dari kayak kalau Pak Anto pasti tahu ya, tanda mat itu Pak Anto yang titik 246, itu kan. Kalau itu yang dulu sebelum ini ya masih berlaku sih sampai dengan saat ini. Kalau mat jais itu nggak ada tanda mat tersebut, tapi nanti di tahun depan mat wajib dan mat jais itu akan pakai tanda tersebut. Begitu. Jadi agak sedikit ada perubahan sedikit ya, begitu. Tapi nggak signifikan.
hanya beberapa saja. Itu dari hasil kemarin seminar dengan Lajnah. Ya, baik Ibu, karena ini sudah ada di penghujung waktu dan insya Allah saat ini pendengar kita yang utamanya tunanetra pasti ingin sekali ketika ada sesuatu ingin menghubungi Raudhatul Makfufin ini. Nomor berapa yang bisa dihubungi ketika beliau memerlukan Al-Quran Makfufin ini, Braille ini? Nanti bisa menghubungi percetakan Al-Quran dan buku-buku Islam Braille di nomor 08111 Ya. 838 835. 08111 838 835. Itu dengan percetakan Al-Qurannya, Pak. Ya. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada Mas Santo. Mas Santo, mungkin kalau ada yang ingin bertanya juga yang ada di Solo Raya, mungkin boleh yang lain juga. Nomornya berapa yang bisa dihubungi? Nanti bisa dihubungi 081 Ya. 567890 0817. Ya, 081 567890 0817. Iya. Ya. Baik, pemirsa, sepertinya kebersamaan kita hanya sampai di sini. Terima kasih sekali Ibu Diah yang sudah berbagi tentang Raudhatul Makfufin sebagai pencetak Al-Quran Braille. Semoga senantiasa memberikan manfaat untuk umat ini, utamanya para tunanetra yang ada di Indonesia. Dan kemudian juga Mas Santo sudah berbagi tentang bagaimana ketika Anda memiliki permasalahan untuk belajar Al-Quran, nanti beliau juga bisa belajar atau bertanya-tanya dulu. Untuk percetakan Raudhatul Makfufin bisa dihubungi di 08111 ya, satunya 3 kali, 08111 838 835. Gampang kan? 08111 838 835. Ini yang lebih gampang lagi dihafal. 081 5679 89 567 56789. Ya. Para tunanetra ini ingatannya benar-benar kuat. 081 5678 0817 ya. Jadi pemirsa silakan nanti menghubungi beliau-beliau ini. Terima kasih Mas Santo, Bu Diah. Semoga kegiatannya senantiasa diberkahi Allah. Amin. 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 Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan insya Allah nanti mudah-mudahan segera ada yang bisa menghubungi untuk bisa membantu mereka-mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian berbagi ilmu manfaat kali ini. Insya Allah kita akan bersua lagi di kesempatan yang lain. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.